Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ini iman kami Tuhan. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata, ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku takkan berhenti percaya. Ku percaya Engkau selalu bekerja Tuhan di hidupku. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Terpuji namamu selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, haleluya. Terpujilah Engkau, Allah yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Seperti pujian ini kami nyatakan, tidak pernah sekalipun kami melupakan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah melupakan dan membiarkan kami. Kau yang menuntun langkah kami dan tidak dibiarkan kami berjalan sendirian. Terima kasih Tuhan, pagi ini lewat pujian ini kami nyatakan kami tidak akan pernah berhenti percaya.
Sekalipun apa yang kami harapkan belum terjadi, sekalipun apa yang kami nantikan belum datang, sekalipun apa yang kami doakan belum Tuhan jawab, tetapi sekalipun tidak akan pernah kami menyerah, tidak akan kami berhenti untuk percaya. Karena kami percaya Tuhan Allah yang kami sembah, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Bapak terima kasih Tuhan, pagi ini kami siapkan hati kami buka hati kami terima firman-Mu. Engkau yang berfirman buat kami berjalan dalam janji Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin, haleluya, amin. Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat kita kembali ada dalam Morning Devotion. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan. Markus pasal yang kelima, Markus 5 ayat 25. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Masalah yang dihadapi perempuan ini adalah 12 tahun pendarahan. 12 tahun bukan waktu yang singkat, waktu yang lama saudara. 2 tahun setengah pandemi aja lama kan ya, apalagi 12 tahun pendarahan. Kalau 12 tahun kita diberkati lama, 12 tahun kita diberkati ini enak maksud saya. Tetapi 12 tahun pendarahan, satu situasi yang tidak menyenangkan bagi seseorang, apalagi dia perempuan. Ayat 26 berkata, ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaan makin memburuk. Dia sudah mendengar berita tentang Yesus, berita-berita tentang Yesus. Sering mendengar, artinya berulang kali dia dengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Tapi banyak orang Kristen hari-hari ini sering dengar tentang kuasa Yesus, sering dengar tentang mujizat Yesus, tetapi waktu dia lihat ada Yesus hadir, dia gak mau datang. Waktu ibadah, jam ibadah ada, dia gak mau datang saudara. Nah, ayat 28 ini dia. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Ayat ini kita baca sampai di sini saudara. Kalau kita baca ayat selanjutnya ada peristiwa yang menarik, tapi kita tidak bahas itu. Yang kita bahas ayat 25 sampai 29. Ini dia. Saudara yang kasih Tuhan, penderitaan yang dialami perempuan ini ada 3. Ya kan? Penderitaan secara fisik. Dia 12 tahun pendarahan bukan waktu yang singkat, bukan waktu yang sebentar, tetapi penderitaan yang berat dia alami bertahun-tahun. Dari mulai tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga dia usaha berobat, dia usaha untuk mencari kesembuhan, tetapi firman Tuhan katakan hasilnya sama sekali tidak ada faedahnya. Artinya apa yang dia lakukan tidak ada efeknya, tidak ada faedahnya, tidak ada manfaatnya. Bukan hanya usaha yang dilakukan, tetapi juga dia sudah lakukan, dia menderita secara fisik, dia menderita secara tubuh, lemah. 12 tahun pendarahan. Perempuan 1 minggu aja datang bulan itu rasanya lemah saudara. Karena memang penderitaan wanita ketika datang bulan, ketika masa haid datang, itu sangat tidak nyaman saudara yang kasih Tuhan. Seminggu kita alami, wanita-wanita alami, rasanya tidak nyaman. Ini bukan seminggu, bukan sebulan, bukan setahun, bukan 2 tahun, 12 tahun pendarahan. Darah bleeding, darah keluar terus, dan rasa tidak nyaman. Dia bukan hanya tidak nyaman, tapi lemah secara fisik. Saya percaya tubuhnya sangat lemah yang dia alami. Dan itu penderitaan yang pertama. Penderitaan yang kedua, dia juga kehabisan uang. Dia kehabisan hartanya. Dikatakan dalam firman Tuhan apa? Sebaliknya keadaan semakin memburuk nih, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Bukan hanya uangnya habis, tetapi semua yang ada padanya. Harta bendanya habis, barang-barang di rumahnya habis. Artinya apa? Dia jatuh miskin saudara. Jadi penderitaan yang pertama, dia menderita secara fisik, lemah secara fisik. Tapi yang kedua, dia juga miskin secara harta. Sudah tidak ada lagi barang, sudah tidak ada lagi hartanya. Semua dihabiskan untuk berobat. Saudara dikasih Tuhan, 2 saja penderitaan ini sudah sangat menyakitkan, atau sudah sangat membuat perempuan ini menderita. Tetapi ingat, ada 1 penderitaan lagi yang dia alami. Penderitaan apa itu? Saudara, kalau kita baca dalam Imamat pasal yang ke-15, kita buka dalam Imamat 15 ayat 19 berkata begini. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan, dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya,
Ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Saudara dikasih Tuhan, penderitaan pertama dia lemah secara fisik, penderitaan kedua dia kehabisan uang, kehabisan harta, dan penderitaan yang ketiga apa yang dikatakan? Dia memiliki masalah rohani, masalah dalam hatinya, masalah dalam hidupnya. Dia dijauhi orang. Dia dijauhi orang, dia dijauhi keluarga. Dan bukan hanya itu, bahwa orang menganggap dia itu najis. Artinya dia direndahkan oleh banyak orang. Bahkan untuk bertemu dengan orang-orang, untuk berkumpul secara sosial, dia sudah tidak lagi mendapatkan kenyamanan. Orang akan melihat dia, perempuan najis, perempuan mungkin kena kutuk. Bukan hanya dalam lingkungan teman-teman pergaulannya, tetapi untuk kebait Allah juga dia disebut najis. Artinya dia gak punya lagi lingkungan rohani ataupun teman-teman yang bisa mendukung dia. Nah, apa yang terjadi saudara yang kasih Tuhan? 3 hal yang dia alami ini, kondisi ini membuat dia mungkin semakin terpuruk. Ingat bahwa yang dia alami bukan 1 tahun, 2 tahun, bukan 1 bulan, 2 bulan, tetapi 12 tahun. Dia mengalami loneliness yang luar biasa. Dia mengalami kesendirian yang luar biasa. Dia mengalami kesepian yang luar biasa karena orang gak boleh bergaul dengan dia. Orang menganggap najis perempuan ini. Apa yang dialami? 3 hal penderitaan yang begitu berat dialami. Tetapi juga kita bisa belajar dari seorang wanita 12 tahun pendarahan ini. Apa yang kita bisa belajar? Nah, hari ini kita mau belajar dari perempuan yang Tuhan izinkan 12 tahun pendarahan. Saudara diizinkan masalah berapa lama? Baru 1 bulan kah? 2 bulan kah? 5 bulan kah? 1 tahun kah? Engkau sudah teriak, Tuhan kenapa lama banget sih masalahnya? Tuhan kenapa sih persoalannya gak habis-habis? Tuhan kenapa sih doa saya gak dijawab-jawab? Udah 3 bulan nih Tuhan, bahkan udah 1 tahun nih Tuhan. Tetapi saya mau bilang, perempuan ini juga teriak sama Tuhan. 12 tahun dia mencari kesembuhan, dia mencari jalan keluar dari masalah yang dihadapi, tapi tidak dia dapatkan. Nah, apa yang terjadi saudara? Waktu dia dengar berita-berita tentang Yesus, ini dia, saya suka sekali. Berita-berita tentang Yesus dia dengar. Kita dengar berita-berita tentang berita surat kabar, senang ya saudara ya. Berita tentang informasi politik, informasi negara, kita senang. Tapi waktu dengar berita tentang Yesus, kadang-kadang gue udah tahu. Dengar berita tentang Yesus, sama aja. Dengar kabar baik tentang Tuhan, mujizatnya biasa. Tetapi saudara, hari ini saya mau ingatkan, waktu perempuan itu mendengar berita tentang Yesus, apa yang dia lakukan? Kita mau belajar 3 hal ini. Dari seorang perempuan yang punya iman yang luar biasa, kita mau belajar ini. Apa yang bisa kita pelajari dari seorang perempuan yang mengalami 12 tahun pendarahan? Yang pertama, perempuan ini mempunyai semangat yang tidak putus asa. Dia tetap mempunyai semangat. Sama-sama bilang sama saya, semangat. Saudara, masalah boleh banyak, ya kan, persoalan boleh banyak, tapi waktu engkau kehilangan semangat, semuanya habis. Tapi walaupun masalah bertubi-tubi, masalah gak habis-habis, selama kita masih punya semangat, di situ masih ada harapan. Ya kan, pujian tadi bilang apa? Ku tak akan pernah menyerah, ku tak akan pernah berhenti percaya. Ini dia firman Tuhan juga berkaitan dengan pujian ini. Yang dimiliki oleh perempuan itu, dia punya semangat. Sama-sama bilang semangat. Dari mana kita tahu dia punya semangat? Dia sudah mendengar berita ayat 27. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu, situasi yang tidak mudah. Orang banyak berkerumun, dia harus effort luar biasa. Dia harus usaha besar. Di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Ini yang saya bilang semangat. Semangat. Sekalipun sakit, sekalipun menderita, sekalipun banyak masalah, engkau harus tetap semangat. Semangat dia dekati Yesus karena dia sudah dengar kabar, dia dengar berita tentang Yesus. Wah, saya harus cari Yesus. Yang dia cari bukan wajahnya, bukan tangannya. Ini yang saya mau bilang. Dia cuma bilang apa?
saya cuma perlu jamah jubahnya. Ayat 28, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Ingat, mujizat bukan terletak pada jubahnya Yesus. Mujizat bukan terletak pada juntainya atau ujung-ujung jubahnya Yesus, bukan pada bajunya yang dikenakan Yesus. Tetapi mujizat terletak pada iman dari perempuan ini. Saudara dikasih Tuhan, yang pertama kita belajar dari perempuan 12 tahun pendarahan. Kita harus punya semangat. Amin. Sama-sama bilang sama saya, semangat. Haleluya. Kondisi fisik tidak menghalangi dia untuk maju. Kondisi lemah secara rohani, dia dijauhin orang, dia gak peduli, dia tetap usaha maju. Yang saya mau cari bukan tangan Yesus, yang saya mau cari bukan wajah Yesus, tapi saya gak, ibaratnya gini, saya gak perlu berhadapan atau ngobrol langsung sama Yesus, tapi saya perlu ujung jubahnya saja saya pegang. Maka saya percaya di situ ada mujizat buat saya. Dan saudara, apapun kondisi kita hari ini, fisik kita mungkin lemah, keuangan kita mungkin lemah, tapi itu jangan pernah menghalangi kita untuk datang sama Yesus. Sama-sama bilang semangat. Haleluya. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh perempuan 12 tahun pendarahan ini? Dia yang kedua tetap mendekat pada Yesus. Yang kedua yang dilakukan oleh perempuan ini, tetap mendekat pada Yesus. Artinya apa? Kondisinya dia gak boleh membuat dia jauh dari Yesus. Kondisi fisik yang dia alami saat itu, sekalipun bleeding, mungkin hari itu darahnya kemana-mana, mungkin saat itu orang mulai bilang, aduh nih perempuan ngapain ada di sini, aduh ini perempuan mengganggu saja. Karena saya percaya orang yang mengerumuni Yesus juga mau cari mujizat, mereka mau ikuti Yesus. Tetapi perempuan ini gak peduli, dia tetap usaha, dia mendekat kepada Yesus. Yang pertama tadi punya semangat, yang kedua kita usaha untuk mendekat sama Yesus. Saudara, cari waktu, cari momen untuk tetap dekat sama Yesus. Jangan jauh dari pertemuan ibadah, jangan jauh dari komunitas rohani. Ada komsel-komsel datang, saudara. Ada ibadah-ibadah tengah minggu di gereja, hadir. Jangan jauh dari persekutuan rohani, jangan jauh dari Yesus. Karena dalam persekutuan rohani kita ketemu Tuhan, kita ketemu dengan keluarga di dalam Tuhan. Artinya apa? Dia tetap mendekat sama Yesus, dia tetap cari Yesus. Haleluya. Saudara dikasih Tuhan, dia lemah, dia mungkin gak ada tenaga, tetapi semangatnya yang pertama, yang kedua, dia tetap cari Yesus, dia mendekat pada Yesus. Artinya apapun kondisinya gak boleh menghalangi untuk kita dekat dengan Tuhan. Masalah yang kau hadapi hari ini jangan pernah membuat kita makin jauh dari Tuhan, tapi makin dekat sama Tuhan, makin cari wajah Tuhan. Nah saudara yang dikasih Tuhan, yang ketiga, apa yang kita bisa belajar dari wanita ini? Wanita ini memiliki iman yang luar biasa. Sekali lagi ayat 28 saya baca. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, pernyataan ini adalah pernyataan seorang wanita yang penuh dengan iman, yang memiliki iman yang luar biasa. Asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Saya percaya saudara, iman sebesar ini belum tentu dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan besar saat ini. Belum tentu dimiliki oleh hamba-hamba Tuhan juga, ahli-ahli Farisi saat itu. Artinya apa? Mungkin mereka mau ketemu Yesus, Yesus perlu datang ke rumahnya, Yesus perlu jamah orang yang sakit. Tetapi perempuan ini punya iman yang luar biasa. Dia bilang apa? Mungkin Yesus nggak mau lihat saya karena kondisi saya. Mungkin orang-orang nggak akan memperbolehkan Yesus menjamah saya. Tetapi dengan iman saya, asal ku jamah saja jubahnya, aku sembuh. Membuktikan bahwa iman perempuan ini adalah iman yang besar. Sama-sama katakan, iman saya harus besar. Amin. Yang pertama, semangat kita harus besar. Jangan putus asa, jangan menyerah, jangan mundur dan bilang saya gak mau pelayanan lagi lah. Semua orang di gereja mengecewakan saya, gembala mengecewakan saya, bahkan juga mungkin gak ada yang perhatian sama saya. Tapi semangat harus ada. Yang kedua, tetap dekat, tetap cari Yesus. Kemanapun Tuhan suruh kita, ayo kita pergi cari Yesus. Di mana-mana ada ibadah, datang saudara. Di gereja saudara aktif melayani Tuhan, tetap mendekat sama Yesus. Yang ketiga yang harus kita lakukan, tetap miliki iman yang besar. Karena Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Apapun yang kita hadapi, 12 tahun saja pendarahan, Tuhan bisa sembuhkan. Dan apa yang terjadi? Ayat 29 berkata, seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Uangnya sudah habis,
Waktu sudah habis 12 tahun. Sia-sia ibaratnya dia dengan sakitnya, dia kehilangan 12 tahun dalam hidupnya. Tetapi Tuhan sanggup memulihkan keadaan seketika itu juga. Siapa yang percaya Tuhan sanggup memberi mujizat saat ini juga? Engkau yang percaya, taruh tangan kanan di dada dan bilang, Tuhan, aku percaya selama masih ada semangat, selama aku mau dekat dengan Tuhan, selama masih ada iman dalam hidupku, aku percaya mujizat juga aku alami. Aku tidak akan pernah menyerah, aku tidak akan pernah berhenti percaya, karena Tuhan sedang bekerja dalam hidupku. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Engkau memberkati dan Engkau melihat setiap anak-anak-Mu yang pagi hari ini datang sama Tuhan dan bilang, aku tidak akan menyerah Tuhan, aku tidak akan pernah berhenti percaya kepada Tuhan, karena Allah yang aku sembah adalah Allah yang ajaib. Bapa, selama kami punya semangat, taruh semangat terus dalam hati kami, kobarkan semangat terus dalam jiwa kami, bahwa kami tidak akan pernah berhenti mencari Tuhan, kami tidak akan pernah berhenti percaya kepada Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus berkati Tuhan, semangat itu ada. Kami mau tetap dekat sama Tuhan, kami mau cari Tuhan dimanapun kami berada, kami mau andalkan Tuhan dalam hidup kami, di dalam nama Yesus, supaya kami tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, dari komunitas-komunitas rohani kami. Karena selama kami terkoneksi dengan Tuhan, kami dekat dengan Tuhan, apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan berikan jalan keluar. Dan akhirnya Bapa, biar iman kami tetap teguh, iman kami bersepakat, iman kami tetap kuat di dalam Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya sepanjang hari ini kami akan mengalami berkat, anugerah, hal-hal dahsyat Tuhan sediakan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Selamat berjalan dalam berkat Tuhan sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.